Kalau Gibran ada, selesai Bang. Kita nggak perlu ada cerita. Nggak ada lagi pengamat-pengamat. Tapi memang satu segi mungkin PDI itu belajar untuk tidak terasosiasi dengan Pak Jokowi itu penting. Pak Jokowi dalam pertimbangan saya nggak akan meninggalkan PDI Perjuangan. Tetapi belum tentu ini hubungan yang harmonis gitu loh. Boleh jadi ada yang main dua hati gitu ya kan. Aduh, satu kaki di sini, satu kaki di sono ya kan. Gitu. Bisa begitu. Itulah cawe-cawe itu ya. Itulah cawe-cawe itu ya. Aduh. Apakah bisakah hukum berdiri secara objektif? Di Indonesia ini menurut saya itu masih mimpi lah. Ya, memang itu yang terjadi sekarang. Iya. Dan kalau menurut pandangan saya sebagai orang netral, LSI yang dipresentasikan itu memberikan sebuah signal bahwa rating dari Pak Prabowo itu sudah meninggalkan 11%. Artinya apa? Dia sedikit seperti memberi kesimpulan, walaupun dia tidak berani menarik kesimpulan, bahwa pertarungan yang fundamental sudah memenangkan Pak Prabowo. Makanya sekarang itu tergantung wapresnya, Bang. Ya, betul. Nah, jadi dengan masuknya wapres, Ya. itu petanya bisa berubah. Tetapi ada yang mengatakan setelah diuji beberapa wapres dipasangkan dengan Pak Prabowo, itu hanya menyumbang sekitar 3%. Relatif dari orang-orang yang disusun itu. Jadi artinya apa? Dalam hal ini ditemukan bahwa determinasi Pak Prabowo dalam elektabilitas itu cukup kuat. Karena apa? Ditelusuri lagi terhadap sikap partai. Contoh, Demokrat 72% dari semua pemilih Demokrat utuh masuk ke Prabowo. 45% dari pemilih PKB masih berhenti di situ, stay, walaupun Caiminnya udah pergi. PKS walaupun di Imin itu 70%, di sini masih ada sekitar 15-20%. Dan beberapa partai lain seperti PAN dan segala macam. Jadi kalau dilihat memang pemilih Prabowo ini yang dominan itu Gen Z. Ya, kalau pemilih Pak Ganjar itu generasi milenial dan X. Sementara 52%, 54% pemilih 2024 itu ada di sini. Ada di Gen Z itu. Iya, jadi artinya apa poin saya? Bahwa kalau bagi Pak Prabowo, sepertinya Wapres nggak terlalu memberikan signifikansi peningkatan elektabilitas. Tapi sebaliknya pada Ganjar sangat signifikan. Iya, itu satu. Tapi kalau Pak Prabowo nggak memperhatikan itu, ya kan, mestinya sejak dari awal dia sudah bisa mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Iya. Jadi dan dia nggak tergantung kepada calon wakil ada yang presiden mengatakan itu. gini, Prabowo tidak membutuhkan tambahan peluru untuk menembak musuhnya, tapi perlu anti peluru. Ketika peluru masuk tidak tembus. Iya. Artinya dia nggak akan melepas Caimin. Kalau kemudian dia nggak membutuhkan suara yang lebih tinggi dari Caimin kan. Ya dengan sendirinya. Iya, sekarang dengan dia melepas Caimin itu, dia jangkarnya ke Jawa Timur siapa? Ke NU siapa? Ya, Kan nggak ada lagi, Bang. betul. Nah, kenapa dia lepas itu? Karena dia ngincar orang yang elektabilitasnya lebih tinggi dari Caimin kan. Ya. Itu logika yang sederhana. Betul. Nah, jadi kalau kemudian Prabowo merasa nggak terlalu tergantung pada figur wapres itu, dari kemarin-kemarin dia udah punya calon wakil presiden. Ya. Tapi bukan itu masalahnya. Artinya bukan itu yang jadi pertimbangannya. Kenapa? Ya karena Pak Prabowo merasa tetap wakil presiden itu penting bagi dirinya. Betul. Nah, oleh karena itulah kita menyebut baru dia umumkan nanti kalau ada putusan MK gitu loh, Bang. Penting banget ini. Gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Karena ya yang Abang sebutkan itu tadi kan Ya. boleh jadi sumbernya ada di Pak Jokowi itu kan. Ya. Nah, kalau dia tidak mendapatkan betul-betul figur yang beririsan dengan Pak Jokowi itu, dia bisa kehilangan lagi. Kan kita udah analisis tadi, Bang. Kenaikan dia di 7-8% itu setelah asosiasinya dengan Pak Jokowi itu kuat. Ya. Nah, sekarang kelihatan agak terhenti nih. Kekuatannya sampai di situ kan. Di angka 11% selisih yang Abang bilang tadi. Betul.
11% itu belum tentu aman dia untuk jadi presiden kan kira-kira gitu. Ya. Nah sekarang beliau butuh lagi figur yang lebih mengencangkan ikatan ini kan, Iya, iya. supaya stagnasi ini Iya. bisa dinaikkan gitu. Iya, Nah iya. itu ada pada figur yang dekat secara pribadi dengan Pak Jokowi. Gibran. Gitu. Makanya beliau nunggu putusan MK itu. Sebab kalau mengandalkan semata-mata asosiasi, udah berhenti nih. Udah stop. Kelihatan udah ada kejenuhan asosiasi ini gitu. Nah dibutuhkanlah ikatan yang lebih kuat. Untuk dari boosting. Iya. Nah, itu namanya Gibran itu. Maka menunggu putusan MK. Nah, sekarang kita bicarakan apabila misalnya diputuskan lah dalam beberapa hari ini bahwa Gibran bolehlah. Kalau Gibran ada, selesai Bang. Kita nggak perlu ada cerita. Nggak ada lagi pengamat-pengamat. Selesai Bang. Oh gitu ya. Iya. Kita cerita itu kalau Gibran tidak ada. Oh. Baru kita bisa observasi ke sana kemari. Kalau Gibran ada, selesai cerita Bang. Oke. Nah, kalau Gibran tidak ada, Ya. itu dulu kita bicara. Ya itu dulu. Oke. Iya, Itu dulu. kan? Gimana itu? Nah, ada 2 figur sekarang ini. Ya. Katakan adalah 3 figur. Orang mengatakan Opipah. Saya nggak terlalu lihat ada gelagat Opipah akan bergabung ke sana. Oke. Yang tinggal sekarang 2 nih. 2, ya. Pertama adalah Airlangga Hartarto, dan yang kedua adalah Erick Thohir. Ya. Airlangga Hartarto, ya dia posisi dia secara partai kuat, ya kan. Kemudian elektabilitas rendah. Secara elektabilitas ada di Erick Thohir. Nah masalahnya adalah kalau pilihannya elektabilitas bukan pilihannya dukungan, dia akan milik Erick Thohir. Ya. Tapi kalau dia milih Erick Thohir, Airlangga mau nggak? Ya. Nah ini berat tuh Bang. Jadi kalau Abang tadi mengatakan misalnya nggak terlalu penting figur-figur banget, dia akan ambil Airlangga Bang. Ya. Karena apa? Ngamanin supaya Erlangga nggak pergi lagi kayak Caimin pergi. Gitu. Ya. Nah dia ngamanin ini. Gitu. Tapi karena figur wapres itu penting, dia nggak milih Erlangga sama sekali. Dia nunggu tetap kan gitu. Ya menunggu MK itu. Ya. Nah jadi tinggal 2 ini Bang. Ya. Menurut saya gitu. Yang sekarang pilihannya lagi-lagi seperti yang saya sebutkan itu, bagi Pak Prabowo pilihan cawapres itu terbatas. Nggak seluas yang dibayangkan gitu. Karena itu tadi gitu ya. Karena ada posisi yang ia juga sangat tergantung kepada posisi-posisi itu. Ya. Nah, mengapa Erick Thohir ya? Pertama tentu selain elektabilitasnya bagus, yang kedua Erick Thohir ini masih kelihatan ya terasosiasi dengan NU kan. Dan Pak Prabowo itu punya keinginan yang kuat untuk bisa masuk ke jalur NU ini pasca ditinggalkan oleh Caimin. Ya. Gitu. Ya. Itu Bang. Makanya saya agak bukan ragu sih tadi itu. Wah, saya tidak melihat bahwa Pak Prabowo mengabaikan karena tingkat elektabilitas yang berjarak begitu tinggi itu gitu ya. Karena kalau beliau dalam posisi itu kayak Pak Jokowi di 2019. Last minute tiba-tiba Pak Ma'ruf Amin ya kan. Ya. Padahal tinggal sudah mau melangkah nih ke KPU, diganti gitu loh. Ya. Itu persis seperti Pak SBY juga di tahun 2009 yang lalu. Nah, Ketika Pak Murdiono ya. Ya. Budiono. Pak Budiono jadi calon wakil presiden. Beliau tutup mata aja karena elektabilitasnya sangat tinggi. Siapapun tidak terlalu penting bagi dirinya yang siapa jadi wakil presiden. Nah di situasi kita Bang, enggak begitu. Kecuali Prabowo itu putaran kedua. Ya. Kalau dia udah bukan. Kecuali untuk periode kedua seperti Pak Jokowi. Oh iya. Kalau udah periode kedua, elektabilitas kita selisihnya 7-8%, udahlah tutup mata. Siapapun wakil presidennya jadi. Ya. Tapi kalau kondisi sekarang jangan coba-coba. Ya. Wakil presiden itu tak penting. Apalagi basis-basis di mana kelihatan Pak Prabowo sekarang kehilangan. 1 NU, kedua Jawa Timur, yang ketiga Muhammadiyah. Beliau relatif nggak punya jangkar ini. Gitu. Ketiga basis-basis kuat ini ya Bang. Makanya kan sekarang semua rata-rata kan seperti misalnya Pak Ganjar tuh. Isunya soal gimana nih wakil Jatim gitu. Nah, Anies sudah selamat kan. Dia lepas AHY ambil Caimin karena double kan di situ. Double identitas gitu. 1 NU, 1 Jawa Timur kan. Dan sekarang kelihatan sekali dia udah mobile di basis-basis Jawa Timur dan dia mengalami peningkatan meskipun dulu
Sehingga saya di sini juga pernah saya sampaikan, Bang. Iya, pasti akan ada peningkatan suaranya Anies ini, tapi bacaan saya nggak akan lebih dari 5% kan, saya 4 atau 5% saat itu istilah saya. Dan itu yang kelihatan memang terjadi di Jawa Timur saat ini. Sekarang ini ya. Nah, kalau Pak Prabowo mengabaikan fakta-fakta ini, Ya. ya bisa kesulitan juga, Bang. Iya, setuju. Itu menurut saya. Gitu. Ya. Karena Anies naik nih, meskipun kelihatan Ganjar juga akan naik, tapi nggak terlalu tinggi kan, relatif gitu. Beliau juga naik. Nah, sementara kalau Anies naik, yang keambil itu mesti basis masanya Prabowo. Ya. Karena menurut analisa dalam research itu, justru ketika nanti dia putaran kedua, yang menentukan pemenang itu ya menentukan dia menang apa enggak ya. Makanya kalau Anies naik, asumsinya Pak Prabowo kalau nggak tertahan turun, kesedot nih gitu. Itu selalu begitu tuh. Itu isinya. Nah sekarang ada kecenderungan Anies naik. Dari mana ini suara? Asumsi yang pertamanya itu ya dari pemilihnya Pak Prabowo. Sebagaimana dahulu Pak Prabowo naik. Siapa yang disedot? Pemilihnya Anies. Gitu, saat itu. Jadi kalau dari sudut strategi sebenarnya menguntungkan juga itu signal peringatan itu pada Pak Prabowo. Kalau di sana naik. Oh iya. Supaya dia mencari serius untuk mencari wakilnya ini kan. Supaya di sana bisa punya tabungan nanti untuk ke tahap kedua. Nah, jadi biar aja naik di sana. Nanti tabungan itu untuk tahap kedua bisa. Jadi yang pertama ini penting jangan kalah lagi. Nah, itu keseimbangan itu tadi, Bang. Ala Pak Jokowi itu lah. Tapi waktu kita 2 bulan lalu udah ditangkap keseimbangan itu. Dikapitalisasi seperti Anda bilang itu. Sementara di pihak sana cuek, nggak dianggap, ya kan, masih mikir-mikir. Di sini dikerjain. Akhirnya ditumpuk. Yang di sini mikir udahlah kita jangan terasosiasi terus dengan beliau gitu kan. Yang sini sebaliknya perkuat lagi. Kalau penting anaknya juga kita ambil. Jadi lebih lihat di sini ya. Saya nggak tahu mana yang efektif. Kita belum bisa nilai, Bang. Karena kenyataannya Ganjar juga tanpa asosiasi yang kuat itu juga mengalami kenaikan. Betul. Meskipun tidak signifikan. Cuma naik 1,5 atau 1,5 gitu. Tapi dengan tidak ada asosiasi yang kuat dengan Pak Jokowi, dia mengalami kenaikan kok gitu. Bukan stagnan gitu. Nah, sementara Pak Prabowo ya naik, tapi jangan lupa dengan tidak terasosiasi sama sekali dengan Pak Jokowi, Anies naik gitu loh. Nah, itu maksud saya, Bang. Jadi pada tingkat tertentu itu yang saya sebutkan di awal tadi, Bang. Jangan-jangan ada mulai kejenuhan ini. Publik mulai kejenuhan pada asosiasi itu. Kalau cuma sekedar itu, publiknya jenuh. Nah, maka dalam rangka itulah Pak Prabowo memberi kemungkinan untuk menguatkan lagi asosiasi itu melalui jalur darah. Jalur keluarga gitu loh, Pak. Nah, oke. Jadi saya kira untuk PSI ya sudah bisa kita katakan tidak seperti yang banyak dianalisa orang di luar ya. Nanti tentu saja akan kita lihat. Kita lihat lah, hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk pada dinamika politik yang baru sekarang, terutama dalam hal isu reshuffle. Ya kan? Kemudian ada kasus dari ketua KPK yang sekarang ditingkatkan menjadi penyidikan ya dalam konteks Kementan ini, Kementerian Pertanian, dan dia sudah mengundurkan diri. Tentu saja harus dicari gantinya kan. Kira-kira Pak Jokowi ngambil gantinya dari mana? Apakah dari partai yang mengendorse yaitu Nasdem atau jelas bukan Nasdem? Bukan ya. Jadi tinggal satu Nasdem di dalam ya? Tinggal satu. Karena kalau kita berkaca dari sebelumnya Menko Pominfo kan penggantinya bukan Nasdem. Iya, betul. Gitu. Yang kedua, ya tentu kita tahu bahwa Pak Jokowi sekarang sangat tidak akrab dengan Nasdem kan. Dan beliau sudah mengatakan tidak akan dikeluarkan, tapi prosesnya begini gitu. Satu persatu ya keluar sendiri. Kira-kira gitu. Jangan-jangan nanti yang satu keluar juga, kita nggak tahu. Mungkin bacaan saya nggak, Bang. Karena lumayan bagus sih yang satu ini. Apa namanya, lumayan bagus. Tapi kita nggak tahu. Ini kan kadang-kadang bukan persoalan kinerja, tapi soal suka nggak suka juga kan. Ada juga ya unsur ya. Nah, jelas dalam hal ini bukan Nasdem, bukan PKB dengan sendirinya. Itu menurut saya udah dikeluarkan dari siklus ini. Karena dua partai kelihatan udah keluar dari koalisi, mau tidak mau harus memasukkan amunisi baru. Makanya kemungkinan besar itu adalah Demokrat yang akan mengisinya gitu.
Tapi di posisi mana Demokrat? Jadi pertanyaan. Sebab bacaan saya, pertanyaan itu strategis. Gitu. Oh. Ya kan, karena itu jabatan yang berhubungan langsung dengan hajat publik. Ya. Kalau ini bagus, nama kita bagus. Tapi kalau kinerjanya ini buruk, nama kita buruk. Kan kira-kira gitu. Ya, ya. Nah oleh karena itu menurut saya Demokrat mungkin nggak akan ambil itu juga. Ya. Jadi akan ada semacam rolling nih. Ya, ya, ya. Mungkin Demokrat dimasukkan di mana itu. Sementara untuk pertanyaan ini, ya besar dugaan saya akan diserahkan oleh Presiden kepada profesional. Gitu. Ataupun kalau bukan profesional, adalah orang yang benar-benar bisa dipegang oleh Pak Jokowi. Sebab ini jabatan jelas-jelas diperebutkan semua partai politik. Nah ini kan jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi ada beberapa jabatan nggak bergengsi tapi penting gitu loh, Bang. Kalau yang bergengsi itu kan Menko Polhukam, gitu ya, Menteri Keuangan. Itu gengsi-gengsi banget tuh. Selain punya gengsi juga punya daya jangkau ke keuangan negara yang cukup cepat kan. Tapi kalau konteksnya politik bukan itu yang mau diambil. Yang diambil itu ya Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Sosial gitu kan, Menteri Desa, termasuk di dalamnya adalah Menteri Pertanian gitu. Ini menteri-menteri yang membuat partai kita bisa populer di tengah masyarakat gitu. Karena langsung dia. Karena langsung gitu. Seperti itu tadi, makanya kan kalau kita lihat pengisi jabatan-jabatan ini harusnya Menteri Perumahan juga ikut itu kalau langsung. PPUPR kan, nah itu dia kan. Enggak bukan PUPR-nya seharusnya. Kalau dibuat sendiri. Iya, karena kan dia langsung ke masyarakat kan. Iya. Kumuh segala macam. Kan masalahnya kan Presiden kita nggak terlalu perhatian gitu. Makanya kalau kita lihat setidaknya 4 kementerian ini, itu 4 partai berada di dalam. Gitu. Satu lagi Menteri Kelautan. Kelautan, ya. Kelautan Gerindra dahulu, Mensosnya PDI Perjuangan, Menteri Desanya PKB, Menteri Pertaniannya Nasdem, kira-kira gitu ya. Dan Menteri Pemuda Olahraganya Golkar. Jadi 5-5-nya dapat tuh. Bagi-bagi gitu. Kenapa? Karena ini memang jabatan penting. Gitu. Penting sekali kalau konteksnya kepada masyarakat gitu. Tapi kalau jabatan bergengsi ada namanya di Menteri yang berhubungan dengan keuangan ini. Macam-macam. Ekonomi gitu. Nah oleh karena itulah Nasdem, PKB jelas nggak akan masuk di sini. Presiden Jokowi tahu betul ini partai yang sangat strategis, apalagi menjelang pemilu seperti sekarang, tinggal beberapa bulan lagi gitu ya. Besar bacaan saya, Bang. Ini akan diserahkan kepada profesional tapi yang tentu di bawah koordinasi Presiden gitu. Itu bacaan saya. Dan orang Demokrat masuk, nah cuma nggak akan diberikan di posisi ini, mungkin akan di rolling dengan yang lain gitu. Apakah dimasukkan di sini atau dimasukkan di sana, seterusnya. Sebab sekalipun saya sebutkan Menteri Pemuda Olahraga itu penting, tapi nggak akan sepenting Menteri Pertanian gitu. Nggak akan sekrusial Menteri Pertanian ini. Gitu. Nah, dalam konteks ini kan ada yang menarik. Sebelumnya kan Ibu Mega atau katakanlah Pak SBY ingin justru mau bergabung dengan koalisi PDIP, ya kan? Maka ketemulah Puan sama AHY, ya kan? Nah lalu di situ masih kelihatan bahwa nggak semudah itu ternyata menyatukan mereka. Nah tapi dengan Pak Jokowi menarik Demokrat ke dalam, apa implikasinya terhadap hubungannya dengan Ibu Mega? Ya menambah jarak itulah. Mempererat bandulnya. Iya, tapi memang satu segi mungkin PDI itu belajar untuk tidak terasosiasi dengan Pak Jokowi itu penting. Oh, sekarang ini ya. Karena kelihatan ya apa istilahnya itu jarak di antara mereka ini sudah agak, meskipun ya ada bumbu-bumbunya seperti era Kernas kemarin kan ada bumbu-bumbu gitu. Tapi itu tadi baru sehari ketemu relawannya malah tiba-tiba ketemu Pak Prabowo, apa yang mau dibaca dari itu semua? Jadi ini pun sudah terbiasa ya jadinya ya. Ya, kan kalau dulu kita nganggap bahwa PDI-nya kelihatan yang nggak terlalu welcome dengan Pak Jokowi gitu ya. Betul. Sekarang menurut saya situasinya agak berubah ya. Pak Jokowi kelihatan yang mau mencoba buat jarak dengan PDI Perjuangan gitu. Situasinya ya kelihatan sekarang ini gitu. Nah, ya, seperti apa kelak hubungan di antara keduanya belum kita bisa baca, Pak. Cuma kita berharap ya yang terbaik lah. Karena sebab ini sama-sama punya kekuatan yang sama.
Ya presiden dengan tingkat kepuasan itu tadi, tapi itu juga kan disumbang oleh pemilihnya PDI Perjuangan Betul. kan. Yang kedua jelas PDI adalah partai politik pemenang pemilu Ya. ya di parlemen dan besar kemungkinan mereka juga akan menang di 2024 yang akan datang gitu. Ya, ya. Jadi ya harus benar-benar berhitung ya. Kalau apa namanya, kalaupun mau buat katakanlah perbedaan itu harus benar-benar dalam kadar yang tidak saling menyakiti gitu. Ya seperti misalnya Nasdem dengan PDI kan berbeda, tapi kan mereka nggak saling menyakiti kan. Ya, ya. Jadi dalam hal ini dengan Demokrat nggak ada masalah sebenarnya ya Apanya, Bang? dari segi Ibu Meganya. Ya pada tingkat capresnya sih menurut saya mereka nggak ada masalah ya. Tapi kan masalahnya bukan pada capresnya lagi nih sekarang. Kabinet. Pada masuk ke kabinet kan. Ya, ya, Gitu. Kalau capresnya karena ada kepentingan yang sama kan di situ. Ya, ya, ya. Kepentingannya ya sama-sama mendukung. Dalam hal ini tentu Ganjar kan sebagai calon presiden gitu. Nah yang kedua adalah capres itu kan bukan untuk kini tapi untuk masa depan. Dan saya kira ada istilah saya saat itu akan sangat menarik melihat kiprah dua anak apa namanya itu, dua anak biru politisi gitu. Dalam hal ini Puan dan AHY dalam satu perahu. Kalau andai kata mereka berkoalisi saat itu kan, artinya kan mereka dalam satu perahu, di mana mereka adalah dua anak biru politisi besar di Indonesia ini gitu. Kan menarik Dori. Nah sekarang itu nggak ada. Ini sudah institusi dengan institusi, PDI dengan Demokrat gitu. Di mana selama ini kelihatan antara PDI dengan Demokrat dalam satu perahu itu agak sulit gitu. Nah, mungkin di situ juga pada tingkat tertentu ganjalan yang tengah dipikirkan oleh Pak Jokowi gitu. Apakah dengan memasukkan Demokrat itu akan ada sinyal welcome dari PDI Perjuangan atau sebaliknya? Kalau dia dimasukkan ke dalam anggota kabinet akan memperpanjang atau apa namanya ya itu memperbesar jarak atau ketegangan psikologis istilah saya itu Bang antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi yang sudah istilah saya sudah bertransfer sekarang, bukan lagi Ibu Mega dengan Pak Jokowi tapi institusi PDI-nya dengan Pak Jokowi gitu. Udah jauh lebih besar dari sekedar Ibu Mega dengan apa namanya Pak Jokowi, tapi udah institusi PDI-nya dengan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi harus berhitung betul karena bagaimanapun ya pemenang pemilu 2019 itu adalah PDI Perjuangan. Sampai Presiden Jokowi itu berhenti jadi presiden, PDI-nya tetap masih jadi di situ gitu. Dan besar kemungkinan akan jadi partai pemenang pemilu 2024 gitu. Karena sejauh ini kan kali pertama dalam survei mereka melebihi ya elektabilitasnya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kan pemilu sebelumnya itu berkisar 21, 20 kan. Kalau sekarang mereka udah di atas 23 gitu kan. Nah, jadi mereka kan bukan hanya hat-trick untuk 3 kali menang tapi juga melampaui sejarah mereka sendiri gitu. Ya kan? Nah, oleh karena itu ya Pak Jokowi harus berpikir betul. Itu makanya dari awal saya katakan, Bang, Pak Jokowi dalam pertimbangan saya nggak akan meninggalkan PDI Perjuangan. Tetapi belum tentu ini hubungan yang harmonis gitu. Boleh jadi ada yang main dua hati gitu ya kan. Aduh, satu kaki di sini, satu kaki di sono ya kan. Gitu. Bisa begitu. Itulah cawe-cawe itu ya. Itulah cawe-cawe itu ya. Aduh. Oke, sekarang kita ke Firly. Sebagai ketua yang banyak dikritisi oleh mantan-mantan ketua KPK juga bahwa seseorang yang disebut tentu dengan format baru, tokoh yang susah digoyang. Padahal sudah banyak sekali katanya ditemukan berbagai ya kelemahan-kelemahan lah dalam konteks soal etika dan seterusnya. Gimana itu? Tergantung presiden, Bang. Ya, itu maksud saya. Ya, ya. Tergantung presiden. Kalau dulu sebelum ada revisi undang-undang KPK itu, kita melihatnya murni proses di KPK. Kalau sekarang nggak bisa. Karena kepala dan induknya sekarang adalah presiden. Karena mereka sekarang masuk rumpun eksekutif kan. Iya. Gitu. Apalagi kasusnya ditangani oleh kepolisian. Yang jelas-jelas petinggi polisinya itu adalah presiden. Petinggi KPK-nya adalah presiden, petinggi polisinya adalah presiden. Jeruk makan jeruk. Lah iya tergantung. Jadi lanjut nggak lanjut tergantung presiden. Nah, jadi apakah bisakah hukum berdiri secara objektif di Indonesia ini? Menurut saya itu masih mimpi lah. Hukum bisa berdiri objektif itu. Yang ada ya
dengan KPK yang seperti sekarang ya induknya adalah presiden. Nah makanya kalau polisinya mandek, di dewan pengawasnya mandek, ya tinggal kita lihat presidennya. Instruksinya apa? Memang memendekkan atau melanjutkan? Kalau melanjutkan ini akan terjadi. Sebab bagi saya Bang, kasus itu mudah kok dibuktikan. Meskipun ya tentu akan ada cerita-cerita yang berbeda dengan situasinya itu. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Firly sekarang kan. Misalnya menyebut, awalnya beliau mengaku nggak ada foto. Nggak ada pertemuan lah awalnya. Keluar foto kan. Begitu keluar foto dibantah lagi oleh beliau mengatakan itu kan bulan Mei 2022. Sementara proses penyidikan terhadap yang bersangkutan itu kata beliau dimulai dari awal Januari 2023. Ya. Nah itu semua mudah kok dibantah kalau ya tentu ada kemauan untuk terus-menerus melakukan ini. Sebab itu foto tahun berapa dibuat, bulan berapa kan bisa di-trace. Iya, kalau begitu tuh. Nah yang kedua kalau kita lihat fotonya Bang, itu bukan pertemuan tanpa sengaja. Kan satunya berpakaian olahraga, tapi satunya kan berpakaian biasa. Semi biasa kan. Ya. Nah, gitu. Artinya orang itu datang ke situ tidak untuk olahraga. Ya, mungkin, untuk menemui. Itu dia. Di situ juga nggak ada kafe-kafe, Iya. nggak ada restoran yang ya layak lah kita sebut itu dikunjungi oleh menteri gitu ya. Dan tiba-tiba ada di situ. Nah, jadi itu pertemuan yang nggak bisa disebut pertemuan tanpa sengaja, itu disengaja. Kalaupun Pak Firly mengatakan, oh saya nggak tahu dia yang datang, ya artinya Pak Firly sebetulnya bisa mengatakan, mohon maaf, saya nggak bisa menerima tamu karena saya dalam apa hajatnya nanti kita bicarakan di kantor. Apalagi lagi nih yang ketiganya nih, katanya bicara tentang politik pangan. Nah, apa hubungannya dengan KPK politik pangan? Iya kan? Kan kalaupun ada hubungannya, bicarakanlah itu di kantor. Bukan di sini. Sebab saya bukan politisi. Pak Firly bukan politisi. Kalau politisi itu ketemu di warung di mana silakan aja. Jadi kebijakan gitu. Tapi kalau Anda para penegak hukum tidak bisa, ada kode etik yang ngatur. Jadi persoalan perkara atau apapun namanya bicarakan di kantor. Itulah kantor dibuat. Kalau politisi ya memang main golf, main tenis, main apa, disitulah mereka runding-rundingkan kan. Karena pertanggungjawaban mereka bukan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban mereka itu pertanggungjawaban politik. Kalau masyarakat nggak setuju, mereka nggak bisa dipilih. Tapi kalau tindakan melanggar hukum, pertanggungjawabannya adalah hukum. Bukan soal Anda dipilih nggak dipilih, Anda akan dimasukkan penjara atau tidak. Kira-kira. Itu kan ini. Benar. Oleh karena itu nggak bisa diperbincangkan di tengah pasar. Nggak bisa diperbincangkan di tengah lapangan sepak bola. Olahraga. Nggak ada mekanismenya. Anda datang ke kantor, ya kan kita baca. Kalau ada momen, ada apa namanya itu, ada peluang ini dicurangi, ini dimanipulasi macam-macam, tegakkan hukum. Selesai. Betul. Hukum tuh bukan diperbincangkan di tengah lapangan tenis ya kan. Bisa gitu. Jadi bacaan Anda bisa diganti dong. Nah, kalaupun tidak sampai ke penegakan hukumnya, dalam hal ini katakanlah misalnya isu suapnya tidak ada, isu pemerasannya nggak ada, tapi pertemuan itu sendiri menurut saya sudah layak masuk ke Dewan Pengawas. Gitu. Jadi Dewan Pengawasnya itu sudah bisa. Ngapain kalian berbicara tentang politik pangan di situ? Kan udah ada kode etik bahwa semua pimpinan KPK itu udah begitu Anda masuk institusi ini, ada etika yang berbeda dengan etika umum. Gak bisa sama. Gitu. Anda nggak bisa sembarangan datang ke pesta perkawinan orang, meskipun Anda diundang. Anda nggak bisa juga sembarangan membuka open house, meskipun itu lebaran. Ada jabatan itu selalu mengakibatkan risiko tersendiri-sendiri. Gitu loh Bang ya. Kalau Anda politisi, jangan sok jadi penegak hukum. Gitu ya. Tapi kalau Anda penegak hukum, jangan sok jadi politisi. Gitu loh. Kalau Anda sipil, jangan sok-sok bawa senapan. Tapi kalau Anda tentara, jangan sok-sok jadi pejabat negara. Jadi semua ada ininya. Ada porsinya. Ada tempatnya. Itu konsekuensi yang harus kita alami gitu. Sama seperti kita Bang. Karena kita pengamat, kita nggak bisa mengamati. Nggak bisa memutuskan. Yang memutuskan adalah mereka. Ya kan? Orang-orang partai. Kita mau ngomong apapun, kalau mereka putuskan sebaliknya selesai.
Gitu loh Bang. Jadi ada tugasnya masing-masing, ada jobnya masing. Dan itulah demokrasi. Demokrasi itu membuat apa namanya itu jabatan tertentu berakibat tertentu. Itu dia kira. Jadi melekat pada jabatan masing-masing. Kode etiknya ya. Iya. Gimana? Kan saya temannya, nggak bisa. Gitu. Ini kan hari Lebaran, saya kan bisa. Nggak bisa kalau Anda adalah pimpinan KPK. Itu yang mau kita sebutkan tuh, Bang. Sama seperti saya kan presiden lah misalnya. Saya kan petinggi Polri, saya petinggi TNI, saya petinggi KPK. Jadi boleh dong saya katakan ini apa namanya? Periksa ini, periksa. Nggak bisa. Gitu. Meskipun dia secara struktur dia adalah petingginya gitu. Tapi Anda nggak bisa. Gitu. Itulah demokrasi itu. Check and balances itu kan ada di situ, Bang. Setiap jabatan memiliki resiko sendiri-sendiri, memiliki hukum sendiri-sendiri, memiliki etika sendiri-sendiri. Ya, saya kira gitu dulu ya, cukup ya karena Anda masih akan dipanggil lagi ke TV mana nih. Jadi ya, saya kira gitu dulu ya, Bung ya.